Manajemen ASN oleh Priyanto Puji Anggriawan, AMD, NDH 23, Kelompok 3, Angkatan 63, Golongan 2. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Siapa yang berperan dalam manajemen ASN, yaitu pegawai ASN yang memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kapan? Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, perubahan dari pendekatan personal administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap adalah sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Kedua, perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan kepada open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Undang-Undang ASN juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Di mana? Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan bagi ASN ini sangat penting mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Mengapa? Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi berbagai tantangan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik dan juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Bagaimana? Pengimplementasian manajemen ASN antara lain 1. Menjalankan hak dan kewajiban ASN. 2. Menjalankan kode etik dan kode perilaku ASN. 3. Menjalankan sistem merit. Penjelasan 1. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai ASN. Hak ASN antara lain adalah mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam dan di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjalankan kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai bangsa dan negara.
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin ASN dan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penjelasan menjalankan sistem merit. Ada 6 poin penting yang harus dicermati dari sistem merit. Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian, penyesuaian arah kebijakan nasional. Kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun bagi tiap PNS. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kerja. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping atau melalui assessment dan career planning, open recruitment. Dan yang terakhir, yang keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Sekian dan terima kasih.